Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum saya membagikan renungan ini, saya tetap berharap saudara akan membantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada banyak orang supaya banyak orang menonton. Saudara juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk menerima firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tetap kami nikmati hingga pada saat ini. Bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Puji Tuhan saudaraku. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu berilah perhatianmu kepada keluargamu. Ini yang akan kita renungkan. Dikisahkan saudaraku bahwa pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu duduk bersebelahan dengan seorang pria di salah satu bangku di sudut taman tersebut. Mereka duduk di sana untuk mengawasi anak-anak mereka yang sedang bermain di taman itu. Setelah mereka berdua berkenalan, si ibu dan si pria itu, si ibu ini berkata, "Itu anak saya," katanya sambil menunjuk kepada seorang bocah laki-laki yang sedang bermain perosotan di taman itu. Lalu pria itu menyahut, "Seorang anak yang cakep, Bu," dia katakan dengan pujian yang tulus. Lalu pria itu juga menunjuk kepada seorang putri yang sedang bermain sepeda di taman itu juga. Sejenak pria itu melihat ke arah jam tangannya, kemudian dia memanggil putrinya. Dia katakan, "Melisa, kita pulang sekarang. Waktu bermainnya sudah selesai." Tetapi putrinya itu menjawab. Dia katakan, "5 menit lagi ya ayah, 5 menit saja." Demikian kata putrinya ini kepada ayahnya. Dan pria itu pun menganggukkan kepalanya, sehingga putrinya itu melanjutkan bermain sepedanya dengan hati yang sangat gembira. Lalu setelah beberapa menit berlalu, pria itu bangkit kembali dan berseru kepada putrinya. Dia katakan, "Anakku, waktunya sudah habis nak. Mari kita pulang." Tetapi kembali lagi putrinya memohon. Dia katakan, "5 menit lagi dong ayah. Boleh ya ayah, 5 menit saja." Demikian kata putrinya itu dengan nada yang memohon kepada ayahnya. Lalu pria itu pun tersenyum dan berkata, "Oke," dia katakan. Melihat itu saudara, wanita muda yang duduk di sebelahnya itu berkata, "Sungguh Anda adalah seorang ayah yang sabar." Kata perempuan itu memuji pria tersebut. Lalu sambil tersenyum, pria itu pun berkata kepada wanita itu, dia katakan, "Kakaknya Tommy telah tiada setahun yang lalu, Bu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman ini. Saya sangat menyesal karena tidak pernah menghabiskan waktu saya bermain dengannya. Dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja
demi 5 menit tambahan bersama dengan putriku ini. Karena saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi terhadap putriku ini. Mungkin putriku ini berpikir bahwa dia telah mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi sebenarnya yang sesungguhnya adalah bahwa saya telah mendapatkan tambahan waktu 5 menit untuk melihatnya bermain. Demikian pria itu menjelaskan dan mengakhiri pembicaraannya dengan wanita tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini akan selalu memberikan kepada kita banyak pelajaran yang berarti. Yakinlah saudaraku, kegagalan kita di masa lalu, khususnya dalam menjaga serta memelihara kebersamaan di tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita menghadapi goncangan kehidupan yang dahsyat, ini bukanlah sesuatu yang harus kita sesali dan kita tangisi di masa kini. Tidak seharusnya saudaraku. Bukan juga sesuatu yang harus membuat kita larut dalam kesedihan, kekecewaan, apalagi keputusasaan. Tidak perlu. Karena apa saudaraku? Karena sesungguhnya lewat kegagalan yang kita hadapi itu, kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk belajar banyak hal yang berarti tentang realitas kehidupan yang harus kita hadapi ke depannya lagi. Itu yang perlu kita pahami saudara. Ingat saudara, kehidupan tidak berhenti hanya karena kita mengalami masa lalu yang suram. Hidup tidak langsung berhenti saudaraku. Untuk itu, lewat renungan kita hari ini, kita sedang belajar bagaimana kita membenahi kehidupan kita. Karena memang seringkali kegagalan yang kita alami, ya bahkan banyak kesulitan yang kita hadapi di masa lalu itu saudaraku, itu sering adalah akibat dari kebodohan kita sendiri. Atau mungkin karena ego dan kejahatan hati kita, kita mengalami semuanya itu. Belajar dari kisah yang kita angkat dalam renungan ini, akibat kurangnya perhatian pria ini, dan akhirnya ya anaknya menjadi korban karena tidak pernah memberi waktu untuk mengawasi anaknya, sehingga anaknya bermain sembarangan dan liar, sehingga anaknya itu menjadi korban. Ini merupakan suatu bentuk ketidakbertanggungjawaban seorang ayah atau sebagai orang tua. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendidik anak itu membutuhkan waktu. Artinya, berilah waktumu bersama-sama dengan anak-anakmu, bersama dengan keluargamu. Karena hal itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka itu diperhatikan, bahwa mereka itu dipedulikan, bahwa mereka itu dikasihi. Lalu karena demikian, kita akan mendapatkan imbalan ketentraman. Mereka tidak lari lagi dari kita. Mereka akan selalu ingin dekat dengan kita. Jiwa kita akan tentram. Itu yang kita alami. Sehingga kehidupan bersama kita juga akan penuh dengan sukacita. Karena kebersamaan yang dibangun di atas dasar kasih, kepedulian, dan perhatian yang tulus akan selalu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Saudaraku, hidup adalah perkara membuat pilihan prioritas, terutama dalam mengatur waktu kita dengan baik. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, berilah seseorang yang saudara kasihi, terutama keluarga saudara, termasuk istri, juga anak-anak saudara, bahkan kepada orang tua saudara, 5 menit saja tambahan dari waktu yang saudara miliki hari ini kepada mereka, maka saudara akan membangun kehidupan saudara dalam persekutuan yang penuh dengan kasih, persekutuan yang penuh dengan sukacita, khususnya di tengah-tengah keluarga saudara hari ini. Mari saudaraku, kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hal ini, sehingga
Tema kita hari ini, berilah perhatianmu kepada keluargamu. Bagaimana saudara memperhatikan keluarga saudara selama ini? Dan apa akibatnya? Kalau kita sungguh-sungguh mau memberi waktu kita, perhatian kita, kasih kita, maka kita akan menuai ketentraman dan akan mendapatkan sukacita dalam hidup kita. Bukankah itu yang kita harapkan hari ini? Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami kembali lewat firman Tuhan pagi ini, melengkapi kami untuk bisa peduli dengan keluarga kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang putus asa berikan mereka harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan ulurkan tangan-Mu. Jamah mereka, berikan mereka kelegaan. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang baik, ulurkanlah tangan-Mu dan kuasa-Mu menjamah mereka, sehingga mereka boleh dilawat Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Berkati mereka dalam pergumulan ini. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan juga berkati. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan. Juga hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka di masa pandemik ini. Tuhan tetap menuntun mereka, memberikan semangat belajar yang baik. Ada juga anak-anak-Mu yang bersukacita pagi ini karena mereka berulang tahun di hari ini. Penuhkanlah sukacita mereka dalam Tuhan. Dan ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Allah bagi hidup mereka. Juga hamba berdoa untuk ada begitu banyak saat ini anak-anak-Mu yang pasti bergumul karena beratnya kehidupan yang mereka hadapi. Karena sulitnya keadaan hidup yang mereka jalani. Karena kuasa setan dan belenggu kuasa gelap yang mereka hadapi saat ini. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka mengharapkan Tuhan, izinkan hamba berdoa, memberkati mereka, ulurkan tangan menolong mereka Tuhan, memulihkan, melepaskan, membebaskan, juga memberkati, memenuhkan sukacita mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya ingin tetap berkata, semangatlah saudaraku. Dan tetap kuat, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara. Nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada nomor telepon kami buat di situ. Hubungi kami. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Kalau saudara memang diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikanlah kepada banyak orang supaya banyak juga orang menonton dan diberkati. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Bidan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.